Halo, ketemu lagi sama Ibu Ega, Guru BK, sahabat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Halo, kali ini kita bahas 2 kepribadian lagi ya. Masih inget nggak kemarin kita bahas kepribadian apa? Kita ingat-ingat kembali ya. Jadi kepribadian itu ada 4 jenis. Ada koleris, melankolis, sanguinis, dan flegmatis. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang jenis kepribadian koleris dan melankolis. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih karakteristik kepribadian sanguinis dan juga flegmatis. Yuk kita bahas kepribadian yang ketiga, yaitu kepribadian sanguinis. Ada yang tahu nggak sanguinis itu apa? Kepribadian sanguinis ini, mereka tuh senang untuk menjadi populer. Orangnya itu hangat, bersifat terbuka, ceria, periang, dan senang menjadi pusat perhatian. Kelebihan dari karakter sanguinis itu adalah mereka itu orangnya hangat, bersahabat, ceria, banyak bicara alias cerewet, periang, ekspresif. Jadi kalau misalnya dia sedih gitu ya, nangis. Kalau misalnya dia senang, happy banget gitu ya terlihat. Terus tidak mudah tersinggung, berbelas kasih, populer. Jadi semua orang tuh kenal gitu sama dia ya. Gampang untuk bergaul, terbuka, dan juga antusias. Namun di balik sikapnya yang periang dan ceria, orang yang mempunyai kepribadian sanguinis ini punya juga kelemahan loh, yaitu ragu-ragu dalam membuat keputusan. Orangnya tidak teliti, lalu egosentris atau hanya mementingkan diri sendiri. Tidak disiplin, membesar-besarkan masalah, kurang produktif. Terus orangnya moody, suka berubah moodnya, emosinya juga labil. Orang-orang sanguinis ini biasanya terkenal, orang-orang pada tahu gitu, kakak tingkatnya, adik tingkatnya tahu. Jadi populer orangnya. Ayo, siapa di sini yang merasa dirinya sanguinis? Sekarang yang terakhir nih, kepribadian yang keempat, yaitu flegmatis. Yuk kita bahas flegmatis. Apa sih flegmatis itu? Kepribadian flegmatis ini dikenal sebagai karakter kepribadian yang tidak menyukai konflik dan juga senang akan perdamaian. Perdamaian bagi mereka itu merupakan segalanya. Sehingga jika terdapat masalah, karakter flegmatis ini akan mencari solusi yang damai tanpa harus terjadi pertengkaran. Orang-orang flegmatis ini gak suka tuh ada keributan, gak suka ada perdebatan, gak suka ada konflik. Mereka menghindari itu. Bagi mereka, hidup berdampingan dengan damai itu akan lebih indah. Kelebihan dari orang-orang flegmatis itu, mereka tenang orangnya, kalem, terus juga efisien, cuek, orangnya praktis, tidak ribet, objektif, cinta damai, diplomatis, dapat diandalkan, orangnya peduli juga dan simpatik, dan juga mereka itu pendengar yang baik. Tapi meskipun terlihat hidupnya sangat seimbang nih ya, namun kenyataannya itu orang-orang flegmatis terkesannya flat dan biasa-biasa aja. Jadi kelemahan orang-orang flegmatis itu mereka tidak suka perubahan. Jadi sukanya yang rutinitas gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan mereka nggak suka. Lalu orangnya sedikit egois juga, pemalu dan pendiam, khawatir,
terus cari aman sendiri, tidak punya motivasi, orangnya juga tidak tegas, kadang-kadang penakut, kikir, dan juga suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, orang-orang flegmatis ini biasanya suka dijadikan tempat curhat nih sama teman-temannya. Kenapa? Karena mereka itu orang-orangnya suka mendengarkan, mau mendengarkan keluhan, lalu mau memberikan solusi yang tanpa konflik. Mereka juga empati sama orang lain, terus simpatik. Pokoknya biasanya suka jadi tempat curhat teman-teman deh. Itu biasanya orang flegmatis tuh. Siapa di sini yang merasa kalau dirinya termasuk kepribadian flegmatis? Nah, kalian sudah paham kan apa sih itu kepribadian dan juga apa aja sih jenis-jenis kepribadian? Kita sudah bahas 4 kepribadian dan juga karakteristik dari setiap kepribadian tersebut. Setiap kepribadian pasti punya ekspresi, pasti punya tindakan yang berbeda satu sama lain. Coba kalian pikirkan, misalnya nih, keempat karakter kepribadian tersebut dihadapkan pada satu situasi yang sama. Kira-kira responnya sama atau enggak ya? Nah, sekarang kita contohkan ya. Keempat karakter kepribadian itu dihadapkan pada satu situasi yang sama, yaitu dijahili oleh teman. Nah, menurut kalian gimana ya reaksi orang-orang koleris, sanguinis, melankolis, dan flegmatis? Kalau orang koleris kayaknya reaksinya bisa jadi marah-marah ya. Hai, lo ngapain jahilin gue? Gak suka, misalnya marah-marah. Kalau orang sanguinis mungkin reaksinya ya kesel sih, tetapi mereka tidak dendam, hanya kesel aja gitu. Ngapain sih lo jahilin gue? Sebel deh, gitu aja. Nah, kalau orang melankolis gimana? Kalau orang melankolis mungkin juga sedih ya kalau dijahili temannya. Dia sedih, bahkan bisa jadi sampai menangis. Kalau orang-orang flegmatis gimana kalau dijahili temannya? Ya kayaknya sih kalau orang-orang flegmatis mah ya cuek aja, bodo amat lah, ya udah dijailin udah biasa aja gitu. Kalau orang flegmatis mah mikirnya, aduh ngapain sih marah-marah, ntar berantem. Karena orangnya suka damai, jadi ya udah cuek aja, biasa aja kalau dijailin. Jadi kebayangkan bagaimana reaksinya berbeda dengan kepribadian yang berbeda. Nah, kalau kalian kepribadiannya apa nih? Setiap orang itu tidak harus memiliki hanya satu kepribadian aja dalam dirinya. Biasanya setiap orang mempunyai 2 karakter kepribadian dalam dirinya. Namun, selalu ada satu karakter yang dominan yang muncul pada perilaku mereka. Nah, sekarang kan kita sudah belajar nih, apa saja 4 karakter kepribadian manusia. Menurut kalian, kenapa ya memahami karakter itu penting? Memahami karakter kepribadian manusia itu penting loh, karena dengan memahami karakter kepribadian diri sendiri, kita akan mudah memahami karakter orang lain. Dan dengan mengerti karakter orang lain, kita juga dapat berkomunikasi dengan efektif. Dengan mengetahui karakter kepribadian ini, kita bisa lebih mengerti apa kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita nih. Sehingga kita bisa mengembangkan potensi diri kita dan juga belajar banyak dari kelemahan-kelemahannya. Kalau kepribadian itu bisa berubah nggak ya? Bisa ya, bisa juga tidak. Tergantung dari siapa saja teman-teman kamu. Lalu bagaimana lingkungan tempat tinggalmu dan tempat beraktivitas kamu. Lalu tergantung juga dengan apa saja pengalaman-pengalaman hidup baru yang telah kamu lalui sampai saat ini. Nah, sekian dulu materi tentang kepribadian kali ini. Semoga kalian bisa temukan apa kepribadian kalian. Ingat ya, kelebihan-kelebihan kamu itu adalah potensi diri kamu yang bisa dikembangkan. Dan kelemahan-kelemahan kamu itu bisa kamu kendalikan. Oke? Terima kasih yang sudah menyimak videonya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.